Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai basic dasar dalam Microsoft Excel. Langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah kita akan belajar mengenai bagaimana cara membuat workbook pada Microsoft Excel. Untuk membuat workbook bisa kita lakukan dengan klik icon new, kemudian pilih blank workbook. Nah, maka akan muncul tampilan workbook seperti ini. Workbook ini sudah bisa kita gunakan untuk mengerjakan pekerjaan kita. Lalu, apa sih workbook itu? Workbook merupakan buku kerja, tempat melakukan manajemen data yang dapat menyimpan lebih dari satu worksheet pada Microsoft Excel. Fungsi dari workbook ini berkaitan dengan seluruh perintah yang ada pada Microsoft Excel. Selanjutnya adalah worksheet. Worksheet merupakan lembar kerja elektronik di mana tempat data-data tersimpan. Worksheet ini terdiri dari sel yang teridentifikasi dalam baris dan kolom pada Microsoft Excel. Jadi, worksheet ini terdiri dari baris dan juga kolom. Untuk baris pada worksheet ini mengidentifikasi sel secara horizontal. Jadi baris ini diidentifikasi mulai dari baris ke-1, 2, 3 dan seterusnya. Sedangkan kolom mengidentifikasi sel secara vertikal. Jadi kolom ini diidentifikasi mulai huruf A, B, C dan seterusnya. Lalu selanjutnya saya akan membahas ribbon. Ribbon itu sendiri adalah kumpulan perintah yang terdiri dari beberapa tab menu dan setiap tab terdiri dari tombol-tombol perintah dalam grup tertentu. Jadi yang dimaksud ribbon di sini adalah bagian yang berada di atas ini. Selanjutnya saya akan membahas menu-menu yang ada pada ribbon ini. Yang pertama adalah menu file. Menu file pada Microsoft Excel ini digunakan untuk membuat, menyimpan, serta memanajemen file dan aplikasi pada Microsoft Excel. Lalu ada menu home. Menu home ini memberikan perintah-perintah pada Microsoft Excel yang paling sering digunakan. Dan di dalam menu home ini terdapat beberapa common group, yaitu clipboard, font, alignment, number, style, cells, dan juga editing. Lalu di menu insert ini berfungsi untuk menyisipkan data pada lembar kerja Microsoft Excel, mulai dari tabel, gambar, dan lain sebagainya. Karena di dalam menu insert ini terdapat common group, yaitu tables, illustration, add-ins, charts, 3D map tools, spark lines, filter, links, dan juga simbol. Selanjutnya adalah page layout. Nah, menu page layout ini digunakan untuk mengatur ukuran lembar kerja terkait dengan proses mencetak file. Jadi kita bisa mengatur lembar kerja kita di menu page layout ini. Menu page layout ini terdiri dari themes, page setup, scale to fit, sheet option, dan arrange. Lalu kita masuk pada menu formulas, di mana menu formulas ini berisi grup perintah terkait formula Excel, yang di dalamnya terdapat common group, yaitu function library, insert function, definite names, formula auditing, dan calculation. Menu-menu ini bisa kita gunakan untuk mengatur perintah atau formula pada Microsoft Excel. Kemudian pada menu data ini juga berisi beberapa common group, yaitu get and transform,
connection, sort and filter, data tools, forecast, dan outline. Menu data ini terkait dengan manajemen data secara keseluruhan pada Microsoft Excel. Jadi menu data ini digunakan untuk memanajemen data kita. Menu review. Menu review terdiri dari Proofing, Check Accessibility, Smart Lookup Insight, Language, Comments, dan Protect. Kemudian ada juga Ink. Nah, menu review ini terkait dengan penulisan, perubahan, serta komentar pada Microsoft Excel. Dan yang terakhir ada menu view, di mana menu view ini terkait dengan tampilan pada jendela Microsoft Excel secara keseluruhan, yang di dalamnya terdapat Common Group Workbook Views, Show, Zoom, Window, dan Macros. Saya akan menunjukkan bagaimana cara melakukan auto hide. Auto hide dapat dilakukan dengan cara klik tombol ribbon display option pada pojok kanan atas tampilan Microsoft Excel, kemudian klik auto hide ribbon. Nah, maka ribbon akan tersembunyi secara otomatis. Kemudian bagaimana cara untuk memunculkan kembali ribbon tersebut? Nah, untuk memunculkan kembali bisa kita lakukan dengan cara yang hampir sama, yaitu dengan mengklik ribbon display option, kemudian klik show tabs and comments. Dan ada cara lain untuk menyembunyikan ribbon atau hide ribbon dengan cara klik ribbon display option, kemudian klik show tabs. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menambah quick access toolbar. Untuk menambah quick access toolbar, kita bisa melakukannya dengan beberapa cara. Namun saya akan menjelaskan dari salah satu cara tersebut, yaitu dengan klik tombol drop down pada quick access toolbar. Nah, jika perintah yang kita inginkan ada di dalam list, maka kita tinggal mengklik perintah hingga muncul tanda centang. Misalkan saya akan menambahkan quick access toolbar new. Kita tinggal klik saja. Nah, maka quick access toolbar akan otomatis muncul sendiri di sini.